Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, kembali saya menginformasikan jika sampai ini terjadi benar-benar pesantren ini betul-betul kemudian dihentikan pembangunannya oleh karena penganut agama Kristen, maka saya boleh dong menghimbau juga kepada umat Islam, ketika di sekitar kalian ada didirikan sekolah Kristen, agar supaya juga kita larang juga pembangunannya, gitu ya. Hentikan juga pembangunannya, biar adil kan, gitu. Masakan sekolah yang akan didirikan untuk bagaimana anak-anak Islam bisa belajar kitab sucinya, belajar agamanya, dan itu sudah resmi kemudian dilarang, ya kan? Nah, maka kami juga akan melakukan hal yang sama, bahwa kapan terjadi pemberhentian pembangunan pondok pesantren yang sudah diresmikan oleh pemerintah setempat, maka saya menghimbau kepada umat Islam di seluruh Indonesia, ketika di wilayah kalian akan didirikan sekolah agama Kristen, agar melaporkan kepada teman-teman yang ada di API, agar kita turun ke jalan untuk melakukan boikot pembangunan sekolah penyembah Lucifer. Setuju ya? Setuju dong. Setuju. Yang di bawah tulis setuju. Masa kita yang mayoritas di Indonesia ini mau-maunya kemudian dipecundangi oleh mereka yang menganut agama yang dibawa oleh penjajah? Nggak boleh dong, nggak boleh. Jadi teman-teman, saya sudah menyematkan link yang ada di channel Siddiq Abbas. Bagi yang mau berinfak bersedekah, silakan. Anda nggak rugi, nggak ada paksaan. Cuma 19.000 pun 19.000 per bulan. Tapi 19.000 per bulan ini, kalau netizen kita itu 318.000 kali 19.000, kita bisa bikin pesantren besar, gitu ya teman-teman. Bagaimana nih kisah di negara kita? Terakhir, buat para pembenci saya, mungkin jangan membuat saya masuk surga sendiri. Maksudnya, mungkin kejadian ini sudah sangat viral hingga membuat buah bibir di kalangan para orang-orang pembenci saya. Jangan sampai dosa-dosa saya diambil semua sama kalian, lalu saya ambil semua pahala kalian kan untuk saya, dan saya masuk surga sendiri. Mudah-mudahan. Saudara, teman-teman, ngerti ya yang disampaikan Ustadz ini? Ini Ustadz loh. Ustadz ya, yang mencabuli 15 santri kalau salah ya, 20 santri ini. Banyak banget soal ini kasusnya ini. Ini kasus Ustadz yang banyak banget. Jadi perkataannya ini sebenarnya nih ajaran siapa sih? Saya mau tanya nih sama saudara-saudara Muslim. Kita jangan ngomong begitu Pak. Yang Muslim sendiri aja. Saya pengen mempertanyakan ini kenapa? Karena selama ini umat Islam itu didoktrin begini, bahwa dosanya umat Islam adalah suatu aib, dan aib itu tidak boleh dibongkar. Sama halnya aibnya sang suami tidak boleh dijadikan buah bibir oleh sang istri. Sama itu, ya, sama itu, seperti itu. Nah, pertanyaannya ketika dia mengatakan orang-orang yang membenci saya, katanya, ya jelas benci sama dia, mencabuli banyak orang, banyak anak-anak, kok gimana nggak benci coba? Kecuali dia dibenci karena kebenaran, itu lain cerita, gitu loh Pak Ustadz. Ini ada seorang Ustadz, ya, seharusnya memiliki pemikiran yang waras, tapi ternyata selama dalam pesantren otaknya nggak waras. Nah, sekarang bayangkan berapa puluh generasi yang sudah dididiknya, ya, itu pertanyaan. Gimana nggak semakin goblok itu muridnya? Gurunya aja memiliki pemikiran kayak begini, teman-teman. Dia bisa mengatakan bahwa banyak orang membicarakan dirinya itu karena mereka membenci dirinya, ya. Benci karena apa dulu? Mencabuli jadi buah bibir lah. Nah, kalau nggak ketahuan ya enak, kamu masih meremelek kamu kan. Kalau nggak ketahuan masih meremelek dia. Kurang ajar nggak? Ini goblok ini, orang otaknya nggak ada nih memang ini. Ya, bisa-bisanya ngomong kayak gini. Nah, selanjutnya polisinya ketawa. Ya, banyak orang di belakang ketawa ini waktu dia ngomong gini. Aduh, bukan begitu maksudnya. Kok bukan begitu? Nanti saya akan tunjukkan ya, bagaimana wanita ketika dilecehkan. Ya, nanti ada aja saya juga ya. Ngeri. Iya, betul. Ambil bantu nanti ya. Mudah-mudahan kita semua saling mengoreksi aib, memperbaiki diri, dan nah, kemudian tadi merasa bahwa ketika ada orang-orang yang mengguncingkan aibnya, nanti dosanya akan diambil. Jadi saya takut nanti saya ke surga sendiri, katanya.
banget Bu. Makanya ada Pede hadis banget yang ya. mengatakan, iya ada hadis dalam Bukhari pas 971 itu contohnya, ya kan? Menyebutkan Iya, bahwa tidaklah berzina orang yang berzina kalau dia mukmin. Aduh ya Allah tolong. iya ketika beriman ya. Dia ketika beriman, coba bayangin kawan-kawan, ini hadis ini diimani oleh si ustadz ini. Coba ustadznya kalau muridnya ada yang laki-laki, sudah terdoktrin pula itu murid santrinya yang laki-laki. Bayangin, nanti besok dia jadi ustadz lagi, ngajarin begitu lagi. Akhirnya apa? Turun temurun itu percabulan terus dilakukan. Yang lama-lama jadi halal lama-lamanya. Ya lama-lamanya. Aduh, mulutku sudah nggak jelas ini ngomongnya. Ya, selanjutnya dikatakan mari kita saling koreksi aib masing-masing, jangan mengumbar aib orang, jangan memperbincangkan saya, nanti dosa saya habis diambil kalian semua, terus dosa saya masuk surga sendiri, kata orang udah mencabuli orang masuk surga. Aduh, Tuhan tolong. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sadar sesadar-sadarnya kesalahan saya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya, memperbaiki saya di penjara, dan setelah ini, setelah saya keluar dari penjara, saya tidak akan pernah lagi untuk mengenal yang namanya dulu dunia pendidikan sampai kecuali kalau Allah memang sudah menyembuhkan saya dari penyakit ini. Karena Aduh, wes, silakan ditanggapi dulu. Sebentar, ini ada telepon. Bu, Ya, kalau apa pelecehan atau maaf kata ya grepe-grepe itu termasuk percabulan tuh enggak ya? grepek-grepek. Ya. Dirimu ngomong dulu deh, aku tak ini dulu, tak telepon sebenarnya ada hal yang urgent ya, sebentar ya. Iya, aku mau tanya nih sama bapak-bapak nih. Buat Iya, bapak-bapak semuanya ya. Kalau misal kita ketemu perempuan, bukan istri lah, atau bukan saudara, atau bukan apalah, bukan saudara kandung atau apalah gitu. Terus kita peluk, kita cium, kita cumbui. Itu termasuk pelecehan atau pencabulan enggak? Termasuk dong. Apa ya? Tapi ya, kalau dalam ajaran Islam, kita ketemu perempuan, walaupun itu bukan istri kita memeluknya, menciumnya, mencumbuinya, itu hukumnya nggak apa-apa. Yang penting kita nggak memasukin rudal kita itu ke dalamnya orangnya itu. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Seperti biasa teman-teman, Google selalu menyapa kita dan memberikan banyak sekali berita-berita yang sangat update dan sangat-sangat viral teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melihat ada sebuah berita yang saya temukan yang sangat menarik untuk kita bahas bersama pada kesempatan kali ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman melihat berita yang ini teman-teman, ayah nangis dengar cerita malam pertama anak yang dinikahi pengasuh ponpes tanpa izin teman-teman. Nah, ini yang akan kita simak hari ini dan akan kita bacakan. Mari kita lihat berita selengkapnya. Kita kutip dari tribunjatim.com teman-teman. Judulnya di sini berita viral, ayah nangis dengar cerita malam pertama anak yang dinikahi pengasuh ponpes tanpa izin. Densu berkata maaf. Nah, ini sepertinya dikutip Tribun dari podcastnya Densu teman-teman. Nah, mari kita lihat. Wanita yang berkerudung yang hanya nampak matanya ini merupakan korban, dan bapak-bapak yang di sampingnya ini adalah ayah korban teman-teman. Mari kita baca beritanya. Kiranya melalui berita ini teman-teman kita semua dapat belajar dan dapat menyadari bahwa agama yang dikatakan rahmatan lil alamin itu pun ya sering terjadi hal-hal seperti ini teman-teman. Tribunjatim.com. Tangis ayah anak 16 tahun yang dinikahi pengasuh ponpes tanpa izin. Ini kita garis bawahi teman-teman, tanpa izin, pecah di depan Denny Sumargo. Nah, bisa jadi berita ini dikutip oleh Tribun Jatim dari podcastnya Denny Sumargo teman-teman. Saat tampil di podcast, pria berinisial M itu mengungkap fakta soal malam pertama putrinya yang berinisial PL. PL sebelumnya dinikahi pria beristri bernama Muhammad Erik secara siri dan tanpa izin. Muhammad Erik merupakan pengurus
pondok pesantren di Lumajang, Jawa Timur. Nah teman-teman, ternyata pelakunya adalah pengurus pondok pesantren. Kita nggak tahu apakah si M yang merupakan korban ini adalah siswa atau santriwati yang ada di dalam pondok pesantren ini, teman-teman. Mari kita lanjutkan membaca ya. Saat tampil di podcast Denny Sumargo atau Densu, M mengaku sakit hati dan merasa sangat marah dengan tindakan Muhammad Erik yang melakukan pernikahan dengan anaknya tanpa pengetahuannya. M tak pernah tahu putrinya dinikahi, justru informasi tersebut ia dapatkan dari warga sekitar. M bercerita selama ini anaknya sering ikut pengajian yang digelar oleh Muhammad Erik. Hal ini pun menjadi awal mula PL mengenal Erik. Awalnya tetangga ramai bilang anak saya hamil. Saya kaget, kan enggak pernah saya nikahkan. Nah bapaknya sendiri kaget, teman-teman, melihat kejadian ini karena bapaknya hanya mengetahui bahwa anaknya ini hanya mengikuti pengajian dan tidak ada sangkut pautnya dengan pernikahan, teman-teman. Mari kita lanjutkan ya. Setelah saya tanya, ternyata memang tidak hamil, kata M di YouTube Denny Sumargo, dikutip tribunjakarta.com Rabu tanggal 4 bulan 7 tahun 2024. PL mengaku tidak mondok di pesantren tersebut, hanya sering mengaji setiap hari. Dari sini kita dapat melihat, teman-teman, bahwa korban ini bukanlah santriwati yang sedang belajar di dalam pondok pesantren milik Muhammad Erik ini, teman-teman. Tetapi dia hanya sering mengaji di sana. Secara singkat, Erik mendapatkan nomor PL dan mulai mengirim pesan. PL mengaku sering mendapat pesan dari Erik meski sudah meminta untuk di stop. Wah, ternyata begitu awal kejadian ini, teman-teman. Bukannya berhenti, Erik malah terus-menerus merayu PL untuk menjadi pasangannya. PL yang sudah tahu Erik beristri berusaha menghindar. Ada apa dengan Ustadz ini, teman-teman? Dia sudah beristri, padahal kalau kita tahu bersama saudara-saudara muslim kita selalu melakukan sunnah Rasul setiap malam Jumat. Tetapi ya inilah yang terjadi ya, teman-teman. Sepertinya dia meniru seorang nabi yang tidak pernah puas, yang selalu melakukan hal-hal seperti ini, bahkan di luar istri pun halal baginya mungkin ya, teman-teman. Apa pendapat teman-teman? Mari kita lanjutkan lagi, teman-teman. M mengaku anaknya diiming-imingi uang oleh Erik jika mau menikah dengannya. Ngakunya dijanjikan mau disenangi dan dikasih uang 300.000, ucap M. Pernikahan siri antara Erik dan PL pun akhirnya terjadi. PL bercerita pernikahan itu terjadi di rumah teman Erik tanpa ada M sebagai wali sahnya. Waduh, Pak Ustadz ini memang. Waktu itu ada 4 orang saja, saya, dia, sama 2 temannya, ucap PL. PL pun mengaku sudah terjadi malam pertama antara dirinya dan Erik. Malam pertama itu juga terjadi di rumah teman Erik setelah menikah. Habis nikah, ada malam pertama? Tanya Denny Sumargo. Ada, kata PL. Di mana malam pertamanya? Tanya Densu lagi. Di rumahnya teman dia, temannya Erik, maksudnya, jawab korban, teman-teman. Mendengar cerita tersebut, M tak kuasa menahan tangisnya. Sabar ya Pak, maaf ya Pak, aku ngerti, ucap Densu. Sementara itu, dilansir dari kompas.com, kini pelaku telah dijadikan tersangka resmi dan ditahan. Ya puji Tuhan, jika ada oknum-oknum bejat seperti ini segera ditindak dan segera diberikan hukuman yang setimpal. Kepolisian Resor Polres Lumajang resmi menahan oknum pengasuh pondok pesantren bernama Muhammad Erik itu pada tanggal 3 bulan 7 tahun 2024. Usai tak memenuhi panggilan yang pertama, pelaku yang datang pada panggilan kedua untuk menjalani pemeriksaan. Hal itu dibenarkan oleh Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Zainul Rafiq.
Jadi kemarin tersangka memenuhi panggilan kedua kita setelah dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyelidik. Hari ini sudah mulai dilakukan penahanan, ujar Rofik. Atas perbuatannya itu tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 91 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman yang akan didapat tersangka yakni penjara selama 5 tahun dan paling lama yakni 15 tahun. Ya, saya berharap 15 tahun lah. Karena orang-orang seperti ini harus diberikan efek jerah, teman-teman. Sudah punya istri tetapi masih saja mengingini anak-anak di bawah umur, ya mungkin dia meneladani sang nabi lah, kita nggak tahu teman-teman. Sudah setiap malam Jumat juga melakukan sunnah Rasul tetapi tidak ada puas-puasnya. Agak sedikit aneh sih teman-teman. Lanjut, pihak kepolisian juga masih melakukan penyelidikan terhadap saksi hingga rekan tersangka. Nanti kita identifikasi lebih lanjut apakah ada kemungkinan bertambahnya tersangka jelasnya. Oh, berarti bisa jadi ada juga oknum-oknum lain di dalam pondok pesantren ini yang melakukan hal yang serupa, teman-teman. Kita lanjutkan. Ponpes tanpa berizin. Wow, ternyata ya ponpes milik Pak Ustadz ini tidak ada izinnya, teman-teman. Benarkah demikian? Mari kita lihat. Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Lumajang menyebut pondok pesantren Hubub Nabi Muhammad SAW tidak berizin. Waduh. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Saksi Pondok Pesantren Kemenak Lumajang, Abdul Rafiq. Pondok pesantren bernama Hubun Nabi Muhammad SAW yang ada di Desa Sumber Munjur tidak berizin, kata Rafiq di kantornya. Sebagai informasi, pondok pesantren ini terletak di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, untuk sahabat-sahabat Muslim saya yang ada di Jawa Timur, jangan pernah masukkan anak Anda ke dalam pondok pesantren yang bernama Hubun Nabi Muhammad SAW ini, karena pondok pesantren ini tidak berizin. Selain itu, ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab yang menggunakan panggung, yang menggunakan kitab suci, menggunakan dalil-dalil kitab suci hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Mari kita lanjutkan, teman-teman. Belakangan pesantren ini ramai diperbincangkan lantaran oknum pengasuhnya Muhammad Erik alias Muhammad Arifin ditetapkan tersangka oleh polisi gara-gara menikahi gadis berusia 16 tahun tanpa wali. Kepada polisi, Erik mengaku pernikahannya dengan korban dilakukan secara siri. Selain itu, ia juga mengaku masih bujang. Rafiq menambahkan, selama ini Kemenak juga belum pernah didatangi pihak pesantren untuk menyampaikan izin kegiatan baik secara tertulis maupun secara lisan. Sejauh ini belum pernah komunikasi perihal kegiatan pesantrennya baik secara tertulis maupun lisan, tambahnya. Lebih lanjut, Rafiq menjelaskan secara prosedural pesantren dengan santri paling sedikit 15 orang seharusnya sudah bisa mengajukan izin ke Kemenak. Kalau prosedurnya minimal 15 santri sudah bisa mengajukan izin tapi sampai saat ini belum ada pungkasnya. Seperti biasa teman-teman, kita akan melihat komentar-komentar dari para netizen plus 62 ya teman-teman. Mari kita lihat. Dari Trisni Naila, kita lihat wajahnya. Wah, ini seorang muslimah teman-teman. Kita lihat komentarnya ya. Kenapa wajah oknum bejat penghapus ponpes tidak pernah diperlihatkan ke media biar masyarakat tahu dan nggak perlu ditutup atau diblur? Penjahat berkedok ustadz seperti itu. Saya setuju ibu, supaya jangan ada lagi korban yang mengalami hal yang demikian, supaya orang-orang yang melihat wajah para tersangka ini segera melarikan diri sebelum mereka menjadi korban yang berikutnya. Berikutnya dari Evi Mariaja, menikahi anak gadis orang tanpa izin wali, padahal ayahnya si gadis masih hidup. Itu pengasuh ponpes nggak ngerti agama atau bagaimana? Manusia akhir zaman. Ya, seperti yang ibu katakan, memang manusia akhir zaman ini hanya penuh dengan tipu muslihat. Mereka hanyalah orang-orang yang menggunakan jabatan ustadznya untuk memuaskan hawa nafsunya. Itu sih menurut saya. Berikutnya dari Lisi. Wah, sepertinya yang berkomentar ini teman-teman
kebanyakan dari kaum wanita, karena ya kita tahu lah ya, para wanita di negeri kita diperlakukan tidak manusiawi teman-teman. Ya tidak semua wanita yang diperlakukan seperti ini, tetapi ya banyak sekali hal-hal seperti ini yang menimpa para wanita di Indonesia. Menurut Lisi, menurutku PL juga sebenarnya memang suka dan mudah terbujuk rayu dengan iming-iming uang. Jika memang tidak suka, mengapa dia tidak memblokir nomor Erik dan mengganti dengan nomor baru, dan tidak usah lagi menghadiri pengajian di ponpes tersebut seusai PL masa tidak. Ya kita nggak tahu lah ya apa yang terjadi di belakang layar teman-teman. Kita hanya bisa berkomentar, kita hanya bisa berpendapat. Kalau kita mau mengatakan bahwa kenapa korban tidak menggunakan logika yang pada saat itu, ya kita nggak tahu. Mungkin saja dia diancam, mungkin saja pernah ada kejadian yang kurang senonoh, dan mungkin ya kita tahu lah teman-teman, banyak sekali oknum-oknum pada saat ini yang menggunakan media sosial memoto-moto entah bagian-bagian terlarang dari korban, terus para korban ini diancam, jika kamu berani mengaku maka foto kamu yang tidak menggunakan pakaian, mungkin yang tidak menggunakan sehelai baju pun kemungkinan kan bisa digunakan sebagai senjata yang sangat mematikan dan senjata yang bisa menundukkan para korban-korbannya. Begitu teman-teman. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar video ini.